Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menghubungkan dengan Yusuf Mansur, saya ingin cerita sedikit dulu tentang seorang anggota parlemen di Republik Konoha. Anggota parlemen ini periode dia menjadi tanda kutip wakil rakyat. Itu baru ya 2 periode lah gitu. Tapi di masa 2 periode itu larinya sangat kencang. Dia bisa memiliki 2 private jet. Hebat kan? Lalu orang yang nggak tahu bertanya, Masya Allah, hebat sekali. Tapi kalau orang sedikit bertanya-tanya, dari mana duitnya? Gitu. Gajinya nggak mungkin dia bisa mengumpulkannya sehingga bisa membeli private jet. Lalu dari mana? Nah, asumsi sementara dia itu sebenarnya mengendalikan judi di belakang layar. Ada perusahaan judinya yang menghasilkan uang yang cepatnya minta ampun. Jadi dapat disimpulkan dia sedang berbisnis di dalam dunia judi. Kapan dia akan menemui karmanya, kita tidak tahu. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, ya kan? Itu untuk mendefinisikan Yusuf Mansur, barangkali pintu masuknya itu apa yang dibicarakan oleh sumber-sumber primer, sumber utama. Sumber utama itu yang terpenting saya kira apa yang dijelaskan oleh Bapak Iqbal, ya kan? Bapak Iqbal ini itu sumber primer. Kenapa? Karena Yusuf Mansur sangat hafal siapa orang ini. Orang ini juga sangat mengenal Yusuf Mansur. Jadi dekat sekali gitu. Jadi salah satu syarat sumber primer itu memang kalau kita menulis atau menulis disertasi, ya, sumber itu harus dilihat dahulukan dulu sumber primer. Setelah sumber primer nggak memenuhi, ada nanti penopangnya sumber sekunder gitu. Baru nanti kesaksian-kesaksian. Nah, Yusuf Mansur menurut Pak Iqbal ini nggak jauh, dia tuh penipu gitunya. Penipu dan pencuri. Bahkan disebutkan di saat itu Pak Iqbal masih menurut saya ya masih sopan dia. Dia nggak ikut semua malimo, gitu. Molimo. Tapi dijelaskan oleh Pak Heri, semua dia kerjakan gitu. Cuma karena tujuan kita sekarang ini, itu dari cerita uang ini, nggak mungkin Yusuf Mansur berbisnis secara normal. Nggak mungkin. Karena mendapatkan uang gitu ya, sebanyak itu, mesti ada sumber lain. Seperti saya ceritakan tadi itu, kalau anggota DPR nih bisa membeli private jet, tidak mungkin dia dari gajinya di DPR. Gaji DPR berapa? Taruhlah 200 juta dia kantongin sebulan gitu. Setahun baru 2,4 miliar. Ya kan? Kalau dia berkuasa 10 tahun, ya baru ya 24 miliar. Sementara satu pesawat itu harganya berapa? Paling murah mungkin ya ada yang 25 juta dolar. Nah, ini salah satu contoh cara kita menganalisis ada apa di balik itu. Nah, Yusuf Mansur harus dilihat ada apa di balik itu. Salah satu keyword, ya kan? Kata pembukanya atau passwordnya gitu adalah statement yang dibuat oleh Iqbal. Bukti setelah beberapa tahun Iqbal membuat pernyataan ini, Yusuf Mansur nggak ada itu merasa perlu membuat klarifikasi gitu. Nggak ada. Yang dibikin oleh Yusuf Mansur malah dia senang. Aneh doain ya, gitu aja dia. Semoga orang-orang yang menyerang aneh rezekinya mudah. Ya kan senang dia berarti kan? Senang dia. Jadi kita lihat usaha Yusuf Mansur ini di warung Steak and Shake itu adalah usaha di luar
normal bisnis. Nah, karena normal bisnis tentu orang akan melihat kerjaan Yusuf Mansur apa, kan gitu. Kerjaannya yang dilihat selama ini itu kan ngemplang duit masyarakat. Pastilah duit itu yang dipindahkan. Nggak ada cerita lain udah. Misalnya duit jemaah masjid kota wisata yang katanya tadi kan investasi batu bara. Nggak ada, dia nggak belikan ke batu bara. Dan saya ada sumber di sini. Sumber itu bagaimana Ahmad Sumargono dulu, ini kasus di perusahaan, kebetulan saya pernah kerja di situ. Itu pernah mau dibunuh, ancaman bunuh oleh Ahmad Sumargono kalau uang nggak dikembalikan. Tetap bisa Yusuf Mansur mengembalikan gitu. Berarti uang kan tidak diinvestasikan. Uang itu dilep sama dia. Jadi bahasa depannya ini investasi, nanti dipindahkan. Kalau bahasa sekarang ya mungkin pencucian uang lah ya. Uangnya dicuci masuk ke warung steak and shake. Dari situ seolah-olah nih bisnis normal. Padahal enggak normal itu. Ya kan seperti ya di Republik Kanoha tadi itu. Oh, dia berjudi, ternyata dia membuat perusahaan judi. Lalu apa gitu? Nah, ini salah satu analisis kita aja. Kita kan juga enggak berpretensi mengungkap lebih lanjut. Karena kita ya warga negara Republik Indonesia, sementara mereka Republik Kanoha, jadi beda warga negara lah ya. Nah, Yusuf Mansur ini kan sesama dekat dengan kita gitu. Nah, korban-korbannya ini kan banyak. Kalau begitu mungkin nggak uang DP paket umrah merdeka yang dipindahkan sama dia? Ya mungkin aja. Karena sampai sekarang orang tuh bayar 10 juta lah per orang. 10 juta kalau menurut pengacara korban sana itu jumlah yang terdaftar saat itu ada 7.426 jamaah. Saya sampai hafal jumlahnya nih. Jadi 7.426 jamaah. Kalau kali 10.000, 74 miliar lebih. Terus itu dipakai kemana gitu? Nah, ini akal-akalan Yusuf Mansur. Karena dia masuk di sini, dimacetkan di sini, pindah ke sana. Nah, muara yang sekarang yang nampak itu adalah adanya proyek yang sedang digadang-gadang oleh Yusuf Mansur, yang dia petenteng itu, yaitu bernama proyek Warung Steak and Shake. Nah, kita tujuannya bukan mau menyerang pemilik warung, enggak. Ini bagaimana Yusuf Mansur berkebelat, kalau cerita silat ini, meloncat dan mengelak dari persoalan yang satu, akhirnya nanti muncul ke wujudnya yang lain. Itu tujuannya. Ya, itu tujuan kita. Jadi dengan ada kunci pembuka yang dikasih oleh Pak Iqbal, itu kita bisa menelusuri lorong-lorong perjalanan uang yang diambil oleh Yusuf Mansur dan itu ditaruh di mana. Ya kan? Ini asumsi-asumsi sebelum peristiwa yang sebenarnya itu terungkap. Jadi di kita itu harus ada asumsi. Asumsi yang berdasarkan fakta-fakta yang masuk akal. Ya kan? Dari fakta-fakta yang masuk akal itu bisa kita puzzle, dirumuskan satu wujud. Ini loh, sosok yang menjual isu dakwah dengan tujuan bagaimana meraup uang jemaahnya. Dari situ dia lari sambil mengucapkan sayonara, wahai orang-orang yang sudah saya perdaya dengan cerita-cerita kaya. Tidak ada yang kaya kecuali saya sendiri. Tambah-tambah nanti keluarga saya. Ada lagi komplotan saya. Komplotan boleh kaya nggak? Boleh. Tapi kaya komplotan dikit aja. Yang kaya itu saya. Lalu kemudian dakwah bagaimana? Dakwah hanya sebuah cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.